Malam ke-8. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, setelah Syahrazad memenuhi kehendak suaminya, Raja Syahriar, Dunyazad, adiknya yang setia, memohon dengan nada lembut, "Kakak, tolong lanjutkan cerita yang kemarin. Aku penasaran dengan kelanjutannya." Syahrazad tersenyum dan melirik sang raja, yang dengan anggukan kecil memberi izin untuk melanjutkan. "Baiklah, adikku, Baginda, mari kita kembali pada kisah pemuda yang mengira telah membunuh kekasih gelap istrinya. Namun, ternyata, pria itu belum mati. Inilah kelanjutan ceritanya," ucap Syahrazad dengan suara lembut, membuka kembali babak yang telah lama ditunggu-tunggu. Pemuda itu memang telah menyerang kekasih istrinya, seorang pria hitam bertubuh kekar, namun hanya berhasil melukainya di leher. Darah mengucur, tapi tidak cukup untuk merenggut nyawanya. Pria hitam itu, dengan amarah yang membara, melemparkan permaisuri ke tanah. Pemuda itu melarikan diri dengan tergesa kembali ke istana, pura-pura tak tahu apa yang terjadi. Permaisuri, dengan pakaian hitam berkabung dan rambut yang kusut, kembali ke istana. Dia berkata, "Baginda, janganlah marah padaku. Hamba berkabung karena mendengar kabar bahwa seluruh keluarga hamba telah meninggal." Pemuda itu menyembunyikan curiganya di balik wajah tenang, pura-pura percaya. Namun, di balik kedukaan itu, tersembunyi sebuah rencana licik. Permaisuri memohon kepada raja agar diizinkan membangun sebuah makam berbentuk kubah di dalam istana, yang ia sebut sebagai rumah berkabung. Tanpa sepengetahuan raja, di dalam kubah itu, pria hitam yang terluka dipindahkan secara rahasia. Setiap hari, sang permaisuri menyelinap masuk, merawat kekasihnya yang terluka, memberinya makanan dan minuman. Hal ini berlangsung hingga setahun penuh, sementara pemuda itu hanya melihat kesedihan palsu dari istrinya. Pemuda itu dengan hati yang tersiksa oleh penghinaan, mencoba membujuk istrinya untuk berhenti berkabung. "Kesedihan yang terus-menerus hanya akan merusak jiwamu," katanya suatu hari. Namun permaisuri menjawab dengan dingin, "Jangan larang aku untuk terus berkabung. Jika tidak, aku akan bunuh diri." Pemuda itu pun diam. Waktu berlalu, dan kebohongan itu terus berlanjut hingga tahun ketiga. Suatu malam, hati sang pemuda penuh dengan kecurigaan yang tak lagi dapat dibendung. Ia menyelinap masuk ke dalam kubah. Dalam bayangan gelap, ia mendengar suara tangisan lirih permaisuri yang meratap di sisi pria hitam. Dengan amarah yang membakar, raja melangkah maju, berteriak, "Sampai kapan engkau akan terus meratapi nasibmu seperti ini?" Permaisuri terkejut, namun tidak mundur. Ia menatap suaminya dengan pandangan penuh dendam. "Kaulah yang membuatku seperti ini," serunya, suaranya gemetar. "Engkau yang melukai kekasih hatiku, membuatnya menderita selama 3 tahun ini tidak hidup ataupun mati." Raja menghunus pedangnya, amarahnya meluap. "Benar, akulah yang melakukannya, setelah aku melihat kalian berdua berkhianat padaku." Namun sebelum ia sempat mengayunkan pedang, permaisuri mengucapkan mantra yang membuat tubuh suaminya kaku. Sihir itu mengalir dari bibirnya, dan seketika setengah tubuh pemuda berubah menjadi batu. Kini, ia tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, dan bahkan tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap dengan kesedihan yang mendalam. Tidak cukup puas dengan sihir kepada pemuda itu, permaisuri menggunakan sihirnya untuk menyihir seluruh kota. Penduduknya berubah menjadi ikan berwarna-warni, putih untuk Muslim, merah untuk Majusi, biru untuk Nasrani, dan kuning untuk Yahudi. Kota yang dulu megah kini terbenam dalam kesunyian, 4 pulau disihir menjadi gunung yang mengelilingi danau. Setiap hari, pemuda yang setengah batu ini dicambuk 100 kali oleh permaisuri, kemudian dipakaikan pakaian berbulu yang sangat menyiksa kulitnya. Raja yang mendengar kisah pemuda itu merasa tergerak hatinya. "Engkau telah menghilangkan satu beban pikiranku, tetapi memberi satu beban baru." "Di manakah permaisurimu saat ini?" tanya sang raja. "Setiap pagi, dia datang untuk menyiksaku," jawab pemuda itu sedih. "Kemudian ia pergi ke kubah untuk menemui kekasihnya."
Raja mendengar hal itu dengan tekad membara untuk membalas dendam dan menolong pemuda tersebut. Saat fajar tiba, Raja menyelinap ke kubah dengan hati-hati. Menghunus pedangnya, di dalam kubah itu pria hitam itu terbaring dikelilingi lilin dengan ruangan penuh aroma parfum, dan tanpa belas kasihan Raja menebas leher pria hitam yang terbaring tak berdaya. Setelah memastikan kekasih permaisuri sudah mati, Raja membuang mayatnya ke dalam sumur yang tersembunyi di istana. Ia lalu mengambil pakaian pria itu dan menyamar sebagai kekasih permaisuri dengan berbaring di sana, sambil menghunus pedang, menunggu permaisuri datang. Sekitar 1 jam kemudian, permaisuri muncul seperti biasa. Ia mendatangi pemuda itu, menyiksanya hingga puas, kemudian menuju ke kubah dengan membawa makanan dan minuman seperti biasa. Ia tidak menyadari bahwa yang terbaring di hadapannya bukanlah kekasihnya, melainkan raja. Dengan lembut ia meratap, memohon agar kekasihnya berbicara. Raja menirukan suara pria hitam dengan pelan, berkata, "La haula wa la quwata illa billah." Permaisuri terkejut, lalu berseru girang, "Kekasihku, apakah engkau sudah sembuh?" "Hai, perempuan terkutuk," jawab raja dengan lirih namun penuh kemarahan. "Aku tak pantas bicara denganmu. Engkau telah menyiksa suamimu sepanjang hari hingga ia berteriak kesakitan, membuatku tidak bisa tidur. Suamimu juga terus mengutuk kita berdua. Jika tidak, tentu aku sudah sembuh sejak dulu." Permaisuri, yang masih tak menyadari siapa yang berbicara, berkata, "Ya, aku akan membebaskannya, jika itu yang engkau inginkan." Raja, masih dalam penyamaran, berkata, "Bebaskan dia dan usir dari sini." Permaisuri segera bangkit, mengambil semangkuk air dan membaca mantra hingga air itu tampak bergejolak seperti mendidih. Ia memercikkan air itu ke tubuh suaminya, dan seketika tubuh pemuda itu kembali ke wujud semula. Dengan bahagia, pemuda itu mengucapkan syahadat, "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." "Pergilah dari tempat ini dan jangan pernah kembali. Jika tidak, aku akan membunuhmu," perintah permaisuri dengan nada kasar. Pemuda itu segera berlalu. Sementara itu, permaisuri kembali ke dalam kubah, bersimpuh di hadapan sang raja yang ia kira kekasihnya. "Tuanku, kekasihku, keluarlah. Aku ingin melihat keadaanmu." "Sungguh, apa yang engkau lakukan telah membebaskanku dari satu rasa susah, tetapi engkau belum membebaskan sumber kesusahanku," ujar raja dengan suara yang lirih. "Apa yang menjadi sumber kesusahanmu?" "Sumber kesusahanku adalah penduduk kota ini. Setiap malam, ikan-ikan di danau mengangkat kepala, mendoakan keburukan untuk kita. Itulah yang menghalangi kesembuhanku. Bebaskan mereka, dan setelah itu, segera kembali ke sini. Peganglah tanganku, maka engkau akan melihat bahwa aku benar-benar sembuh." Mendengar itu, permaisuri merasa gembira. Ia segera bangkit menuju danau, mengambil sedikit airnya. Syahrazad berhenti bercerita ketika fajar menyingsing. Dunyazad, dengan mata berbinar karena penasaran, mendesah pelan. "Kakak, apa yang terjadi selanjutnya?" Namun Syahrazad, dengan senyum lembut, berkata, "Yaitu kisah untuk esok malam, adikku." Raja Syahriar pun tersenyum samar, menantikan kelanjutan kisahnya.